Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, rekan-rekan media, para pelaku usaha, akademisi, serta seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti konferensi pers pada hari ini. Perkenalkan, saya Gibi Dwi Ganti Purnama dengan NIM 66254008. Pada kesempatan ini, saya dipercayakan untuk menjalankan amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia, khususnya mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sekaligus langkah-langkah yang akan saya ambil sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam beberapa waktu terakhir, nilai-nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berarti masyarakat membutuhkan lebih banyak rupiah untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibandingkan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar perubahan angka pada kurs mata uang. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kenaikan harga barang impor, meningkatnya biaya produksi perusahaan, hingga berkurangnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas ekonomi nasional dapat terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Lalu, apa penyebab pelemahan rupiah? Berdasarkan kondisi ekonomi global dan domestik, terdapat beberapa faktor utamanya. Yang pertama, yaitu menguatnya nilai dolar Amerika Serikat akibat kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika. Ketika suku bunga di Amerika meningkat, maka banyak investor memilih memindahkan investasinya ke aset berdenominasi dolar karena dianggap memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, tingginya kebutuhan impor Indonesia, terutama untuk bahan baku industri, energi, dan barang modal. Kondisi ini menyebabkan permintaan terhadap dolar meningkat, sehingga nilai rupiah mengalami tekanan. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, maupun perubahan kondisi pasar keuangan internasional. Situasi tersebut membuat investor cenderung mencari aset yang dianggap lebih aman. Baik, jika kita melihat dari sudut pandang teori ekonomi makro, terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan ini. Yang pertama adalah teori nilai tukar. Nilai tukar merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Ketika permintaan dolar meningkat, sementara permintaan terhadap rupiah menurun, maka nilai rupiah akan melemah. Dan yang kedua adalah inflasi. Pelemahan rupiah menyebabkan harga barang impor meningkat. Banyak perusahaan Indonesia masih menggunakan bahan baku impor sehingga biaya produksi ikut naik. Pada akhirnya, perusahaan akan menaikkan harga jual produk kepada konsumen sehingga inflasi meningkat. Dan yang selanjutnya adalah perdagangan internasional. Di satu sisi, pelemahan rupiah membuat produk ekspor Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri, sehingga ekspor berpotensi meningkat. Namun, di sisi lain juga biaya impor menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi. Jika biaya produksi terus meningkat dan daya beli masyarakat menurun, maka konsumsi serta investasi juga akan melemah. Kondisi tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima adalah kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran menjaga stabilitas nilai rupiah.
melalui pengaturan suku bunga, intervensi di pasar valuta asing, serta menjaga likuiditas sistem keuangan. Selain itu, terdapat kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat diperlukan agar perekonomian tetap stabil. Baik rekan-rekan media sekalian, apabila saya diberikan amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia, terdapat beberapa langkah yang akan saya lakukan. Langkah yang pertama yaitu saya akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing apabila diperlukan, agar pergerakan rupiah tetap terkendali. Yang kedua, saya akan menyesuaikan kebijakan suku bunga secara hati-hati. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mengendalikan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, saya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk mendorong peningkatan ekspor serta mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Dan yang keempat, saya akan memperkuat cadangan devisa melalui peningkatan investasi dan ekspor sehingga Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Yang kelima, saya akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, menggunakan produk dalam negeri, dan mendukung sektor-sektor yang mampu meningkatkan devisa negara. Saya meyakini bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif dalam jangka pendek. Stabilitas nilai tukar rupiah dapat lebih terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akan meningkat. Sementara dalam jangka panjang, Indonesia dapat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, investasi meningkat, lapangan pekerjaan bertambah, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Sebelum saya mengakhiri konferensi pers ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan. Tantangan ekonomi akan selalu ada, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari kondisi global. Namun saya percaya bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang terus berkembang, serta kerjasama yang baik antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya optimis bahwa dengan kebijakan yang tepat, disiplin dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta semangat gotong royong, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan terus tumbuh menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera. Baik, sebagai Gubernur Bank Indonesia, saya berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian konferensi pers yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera.